Mantap, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bray, apa kabar? Sehat ya? Kali ini kita ada di sebuah kafe, namanya Lampoh Cafe. Lampoh Cafe ini adalah kafe yang sangat unik. Apa keunikannya? Nanti kita ngobrol ya dengan kreatornya, Ya. Pak Sutrisno. Panggilnya Mas Tris. Mas Tris aja lah, biar lebih akrab ya. Ya. Oke, Mas Tris, apa kabar Mas Tris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, gimana kondisi perkembangan kafe? Alhamdulillah so far after pandemi terus vaksinasi berjalan dengan lancar. Terus pemerintah juga sudah sedemikian baik untuk mengantisipasi pandemi. Oke, Mas. Roman-romannya mulai bangkit nih. Dunia food and beverages agak mulai menggeliat lagi, mulai naik lagi, meroket. Ya, meroket. Nih Mas, ini namanya Lampoh Cafe. Ya. Lampoh itu apa sih Mas? Lampoh itu bahasa Aceh, artinya kebun. Kalau orang sebut kerennya ya the garden. Oh. Jadi kayak di kebun tuh. Jadi kita memang teh dan kopinya itu didatangkan dari perkebunan yang ada di Aceh. Kopinya ada kopi Gayo dari Aceh. Yeah. Kemudian teh tarik kita tuh tehnya juga datangkan dari Aceh langsung. Jadi memang kita sebut Lampoh. Lampoh Cafe. Iya. Oke. Saya terus terang baru kali ini menemukan kafe stylenya dan menu-menunya Aceh. Nah, biasanya kafe ya seperti itu, ya kan? Iya. Tapi ini Lampoh Cafe, lampohnya sendiri namanya dari Aceh, produk Aceh, dan katanya juga ada mie Aceh dan sebagainya. Betul. Nah, ini unik. Tolong Mas ceritakan kenapa lampoh nama yang dipakai, terus kenapa produk-produk Aceh yang Baik. dipakai. Jadi memang owner dari Lampoh ini adalah orang Aceh. Beliau dari Aceh. Dan beliau pecinta kuliner. Nama Lampoh sendiri diambil dari bahasa Aceh yang artinya kebun. Sehingga suasana dining roomnya juga dibikin seperti kebun, nyaman. Dan makanannya pun kita pengen seperti visi misi kita, pengen mengangkat makanan tradisional biar bisa dinikmati di semua kalangan. Iya. Nah, terutama mie biasanya Aceh, karena mie Aceh itu kan biasanya kan orang segmented ya. Aku nggak doyan mie Aceh lah, apa gitu. kemudian tempatnya juga biasa warung, toko biasa. Betul. Nah, kita ciptakan tempat yang bagus, banyak spot-spot buat berfoto sehingga kaum milenial, pecinta kuliner itu suka untuk datang. Ini unik ya, unik sekali karena konsepnya kok kafe. Ya, Saya pribadi baru sekali ini, terus terang, ya. di Lampoh ini. Dan ya homely. Dan semua tempat duduk ini seperti ada spot selfie-nya. Betul. Enak untuk diambil gambar. Ya. Nanti kita akan tayangkan ya. Nah, Mas, Lampoh Cafe ini katanya sudah ada 3 cabang. Alhamdulillah sedang on progress yang cabang ketiga. Jadi Cabang ketiga. yang sudah running itu 2 cabang. 2 cabang, di sini, BSD, Ini dan di Daan Mogot. dan di Daan Mogot, Jakarta Jakarta Barat. Barat. Ya. Satu lagi di mana? Pak? Di perumahan Galaksi di daerah Bekasi. Oh, Itu sebentar Bekasi. lagi juga kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan akan opening juga. Oke, itu konsepnya franchise atau gimana, Mas? Jadi kita masih mengusung konsep kerjasama sih. Kerjasama. Jadi kita sebagai pengelola Melibatkan investor. Lampoh dan melibatkan investor tentu saja. Oke. Jadi Mas Tris ini sebagai pengelola, tapi bukan sekedar pengelola ya, kreator juga ya? Karena Kreator konsepnya. juga. Konsepnya, dan saya juga ada beberapa tim yang membantu untuk desain interior. Saya lebih ke manajemen operasional dan menu, dan ditambah dengan menu tradisional dari si owner. Oke. Kayak gitu. Terus terang saya begitu masuk dari depan tadi, saya melihat ini kesan pertama yang saya rasakan ini adalah mewah, Mas. Mewah. Alhamdulillah. Saya merasa masuk ke dalam itu seolah-olah saya ikut naik level. Gitu. Jadi suasananya apalagi disambut tadi sama 2 orang kan tadi. Ya. Begitu masuk langsung disambut, kita merasa dianggap seperti orang penting gitu. Ya, Luar biasa nih Mas konsepnya. Tapi ini kolaborasi ya? betul. Jadi memang yang saya pengen ketengahkan di sini adalah high hospitality. High hospitality. Jadi dari tamu datang sampai pulang itu harus mendapatkan pelayanan maksimal. Dari greeting sampai dia
kita taking menu sampai kita penyajian minuman dan makanan, kita Sampai pulang. Iya, sebaik mungkin sampai pulang. Sehingga dia terkesan dan ada kans untuk balik lagi. Iya. Kans berikutnya adalah membawa orang lain untuk masuk lagi. Itu yang kita mau. Di situ keunikannya. Iya. Dan saya begitu masuk sudah langsung rame. Nanti kita coba shoot ya. Salah satu yang kita pengenin adalah orang ketika makan di sini itu tidak kaku. Dia seperti makan di rumah. Homely. Duduk nyaman, anak-anaknya bisa lari-larian main dan nggak ada kekhawatiran gimana-gimana, nyaman aja gitu. Dan semua tempat duduknya dibikin beda-beda supaya spotnya selalu berbeda ketika datang ke sini. Oke. Datang pertama duduk di sini, selanjutnya pengen datangin nyoba tempat yang lain. Iya, karena tamu yang ke sini pasti aku belum di sana, Mas. Aku belum pernah di sana. Oh iya betul. Iya. Saya juga merasakan suasana itu ya. Pengen nyoba di sini. Ini kayaknya di foto selfie asik gitu. Iya. Ini kayaknya di sana juga lebih enak lagi gitu. Iya. Mas, ini 1 lantai 2 lantai ya? 1 lantai, 2 lantai terus ada 1 mezanin yang mana lantai atas itu ada semi outdoor dan indoor. Oh, semi outdoor dan indoor. Semi outdoornya untuk yang smoking, Oke. indoornya untuk yang non smoking. Nah, ini. Luar biasa. Jadi orang yang merokok pun bisa masuk. ya karena kan kafe, Mas. Betul. Ada kecenderungan orang ngopi Siap, temennya. betul. Nah, itulah. Iya. Disiapkan tempatnya supaya yang tidak bukan smoking area gitu ya, dia tidak di situ. Kalau dia pengen ngerokok ya ada smoking area di atas gitu. Oke, Mas. Itu kan tadi cerita. Oh ya, belum nih, menu. Apa Baik. saja yang ada di sini? Menu kita sangat variatif. Jadi kita menggabungkan konsep menu tradisional Aceh digabungkan dengan menu western dan oriental. Oke. Japanese pun juga ada. Japanese juga ada. Acehnya itu apa aja? Kopi. Acehnya kita punya kopi Aceh. Kopi Aceh. Yang mana kopinya itu memang benar-benar datangkan dari sana. Oke. Teh tarik itu juga dari Aceh. Teh tarik Aceh. Tehnya pun datang dari sana. Sehingga orang kalau minum itu beda. Dan dia akan cari tempat lain nggak ada. Nggak ada. Karena Itu, memang didatangkan langsung dari Aceh. Itu yang pengen kita kedepankan. Oke. Terus kemudian mie Acehnya, kita punya mie Aceh yang sudah dimodify sehingga lidah orang Jabodetabek itu makan, wah cocok nih kalau lidah aku. Gitu. Oke. Terus Ada nasi gurih. Nasi gurih Aceh juga? Ya, Aceh juga. Oke. Ada Mie martabak Aceh. Martabak Aceh. Cane Aceh. Cane Aceh Ya, ada. kari. Ya, jadi sangat variatif dan itu semua kita sediakan di Lampung. Ini sama saja memindahkan Aceh ke BSD. Bisa juga. Jadi kalau ada orang Aceh di sini kangen makanan Aceh, nggak usah jauh-jauh. Siap. Ke sini saja gitu. Betul. Nah, terus kolaborasi dengan yang lainnya? Menu western. Jadi Western. ketika orang menunya Aceh, aku nggak doyan. Ada menu lain. Ada nasi goreng yang ala Jepang, ada steak. Kita ada steak loh. Oke. Ada seafood, ada salad, makanan sehat. Banyak ya? Minuman ada mocktail, ada menu-menu ice blended. Jadi lengkap lah. Oke. Jadi ketika orang kesini paket komplit namanya mau apa, ketika anaknya mau, kita justru punya satu keunggulan nasi goreng Aceh, tapi kids untuk anak-anak. Bedanya Jadi apa tuh, Mas? Memang kita meng-create bumbu, baik mie maupun nasi goreng Aceh, tapi dua versi dewasa dan versi anak-anak. Bedanya di pedesnya atau di apanya? Di rempahnya. Rempahnya. Rempah yang familiar untuk anak-anak, Oh iya. rempah untuk dewasa. Wow. Dan penyajiannya juga kita bikin semenarik mungkin sehingga anak mau makan ini. Menariknya gimana? Berbentuk Kita ada satu makanan fish dumpling tapi berbentuk karakter. itu bentuk karakter ya. Terus itu sehingga anak tertarik Anak-anak kan untuk suka, makan. misalnya Betul, bentuk iya. apalah, misalnya ayam atau apa ada gitu ya. Kayak gitu. Mau nyoba makan kupingnya dulu kadang. Karena gini, Mas, kalau orang datang ke satu restoran, satu keluarga lah ya, bapak ibu dan anak-anak kecil, Iya, kalau makanannya tidak familiar ke anak-anak, anaknya nggak makan, kasihan. betul. Nggak ada menu anak-anak nih. Betul. Gitu. Dari situ kita ciptakan menu nasi goreng anak dan juga ada menu-menu anak lain tentunya banyak. Oke. Kayak gitu. Nah, Mas, ini ada yang rada-rada sensitif. Ya. Biasanya yang nggak semua mau ceritain. Ah, Omset, Mas. omset. Saya mesti cerita nih. Omset alhamdulillah ya. Saya cukup lama berkecimpung di dunia kuliner. Oke. Dari restoran A ke restoran B. Jadi tahu
restoran rame itu omsetnya berapa sih? Nah, di sini alhamdulillah termasuk yang bagus. Kisaran Kisaran per bulan. Hmm. Ya, per hari kita di kisaran 15 sampai 20. Wow, tinggal dikali sebulan itu. Ya. Oke, paling rendah aja 15 gitu, kali 30. Rata-rata 50. Itu satu cabang. Belum cabang yang lain. Dan pasti rencananya akan bercabang-cabang ya. Saat ini kita sedang dalam antrian untuk dibuka. Itu ada Tuh. 3 lagi ya, Bekasi on progress, kemudian nanti ada di Jakarta Selatan, sama satu lagi di Surabaya. Surabaya. Oke, artinya ini membuka peluang buat investasi siapapun ya. Betul. Investor boleh masuk Investor gitu ya. Yang udah masuk 5 itu. Tapi konsepnya bukan franchise, bukan ya? Bukan. Tapi cabang sendiri Kolaborasi. ya? Kolaborasi. Oke. Mantap ini. Bang Bray, ngomong-ngomong, dari kita ngobrol terus nih. Belum cobain menu Lampau nih. Itu dia, Mas. Mesti cobain loh. Oh iya. Karena Menunya apa aja, Mas? menu andalannya tuh mie Aceh. Mie Aceh? Karena emang Oke. kita bener-bener yang kita lakukan tuh mie Acehnya itu. Oke, siap. Dari segi rasa dan lain-lain itu yang benar-benar andalan. Ya udah, saya ngikut aja. Pokoknya apa yang menurut Mas Tris ini yang paling Siap. best sellernya di sini, Siap. saya ikut aja. Nanti kita atur. Ini soalnya mie Acehnya banyak suka. Oke, siap. Enak banget, bisa dicoba. Penasaran saya. Penasaran. Oh iya. Ini makanannya Ya. ya. Waduh, Masya Allah. Ini mie Aceh nih? Iya, mie Aceh. Oke. Namanya mie rebus telur. Biasanya orang kan nyebut GPL. Ini bener-bener GPL nih. Nggak pakai lama, udah langsung nyampe. Ya, silakan Bang Bray. Ini saya sendiri aja nih. Silakan, aku Oke. udah cobain tadi. Iya, masa jeruk makan jeruk ya. Makan jeruk. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mie Aceh dari Lampau. Saya coba. Wah, ini namanya mie Aceh apa nih, Mas? Mie Aceh telur. Mie Aceh Tumis telur. Tumis telur ya. Ya, jadi kuahnya nggak terlalu banyak, nyemek-nyemek gitu. Oke. Cocok buat hujan-hujan gini. Gimana? Bumbunya mantap nih, Mas. Wah, mantap nih, mantap banget. Ya, jadi memang ini bumbunya tuh Rasanya dibuat, kuat ya? Iya, sangat khas. Rempah-rempahnya banyak banget nih. Ingredient bumbunya sendiri. Coba kita kasih bawang. Saya favorit Kita ambil bawang. bahan-bahannya yang benar-benar premium, Bang Bray. Iya, iya. Beberapa itu rempahnya dari Aceh sih. Karena di sini nggak ini. Langsung dikirim dari Aceh ya? Iya. Karena memang beda, tanahnya juga beda ya? Iya, dikirim dari Aceh. Kayak cabenya atau beberapa Oh rempahnya gitu, dari sampai sana. cabenya juga dari sana? Iya, karena di sini nggak cocok, rasanya beda. Beda. Ada perbedaan rasa. Memang. Saya sering makan mie Aceh, Iya. tapi ini beda, bener. Ya, jadi ini jadi sangat recommended buat tamu-tamu. Ini serius, beda. Lu mesti datang ke Lampau. Enak tempatnya, enak buat ngobrol, enak mau ketemu klien juga enak. Dan menunya ini mie Aceh spesial nih, mie Aceh apa namanya? Tumis telur. Tumis telur, mantap. Pisang goreng Lampau. Waduh, Ini juga salah satu pisang cemilan- goreng Lampau. ini cemilan andalan kita, Oh gitu ya. yaitu ini pisang tanduk digoreng kering. Biar kelihatan ya. Ya, Pisang tanduk ya. iya pisang tanduk. Oh, Terus ada cocolannya nih. cocolannya. Oh ini. Kan orang biasa makan pisang makan aja kan. Ya, Ada cocolannya. Ini ginger karamel. ginger karamel. Jadi ada gula merah, ada jahe, ada sedikit cabai rawit hijau, di blend, kemudian bercocolan. Oh. Mantap banget. Mas, bareng-bareng Mas. Siap. Oh ini udah ada tempat biar nggak geser ada ya. tempatnya nggak geser. Udah kita desain sedemikian rupa. Saya coba Mas ya. Nah, ini best seller cemilan. Best seller cemilan. Iya, ini pisang goreng Oke. Lampau. Iya, kalau di Pisang raja ya ini ya. Enggak, tanduk ini. Pisang raja, pisang tanduk. Tanduk, iya, tanduk. Jadi memang taste-nya beda dengan pisang-pisang ini. Secara ini juga dia shape-nya Lebih panjang. panjang dan kaku. Dan Nggak kaku. letoy. Ada pisang goreng yang kalau taruh tuh letoy. Iya, kalau digoreng ya lete. Dia bagusnya
Biasa kita di rebahan gitu, kalau ini bisa berdiri. Terus ininya nih yang khusus. Hmm. Manis-manis pedes gimana gitu, jahe. Saya kira kalau dilihat tadi ini kecap apa gitu, ternyata bukan ya. kecap. Karamel ya. Karamel. Ada aroma jahenya. Berasa jahenya. Iya. Iya. Saya belum menemukan di tempat lain nih. Ini enak. Iya. Dan pisangnya, saya kira tadi kayak apa namanya, kentang. Tapi kentang masa sih sepanjang ini. Ternyata pisang ya. Dan ternyata pisang dan galetoy. Oke, mantap mas. Beda. Mie-nya gimana? Mie-nya mantap banget ini. Bumbunya, tapi terus terang saya lebih ke bumbunya ya. Bumbunya tuh kayaknya ya karena menu ini apa the best-nya semua ya dari rempah-rempahnya. Kalau yang boleh saya terbaiknya. hitung sih ya, dalam ingredient bumbunya ini hampir kurang lebih 30 jenis ingredient yang kemudian digiling menjadi bumbu. Ini bisnis serius ini. Benar, Mas. Ada daging, ada udang, ada ebi, ada rempah-rempah lagi, ada kacang almond, kacang mede, ada emping. Tapi sampai sebanyak itu. Iya, jadi satu di blend atau digiling menjadi bumbu mie untuk masak mie. Tadi yang disebutin belum semua. Belum semua. Karena rahasianya di situ. Enggak, rempah-rempahnya itu banyak. Oh, iya, Dan itu iya. di situ rahasianya. Rahasianya di situ. Iya. Tapi jujur, beda. Beneran. Saya udah sering makan mie Aceh. Yang ini beda. Nagih banget. Nagih ya? Nagih. Lu harus kesini, Bray. Nanti kita share nomor teleponnya, Facebooknya, IG-nya kalau ada. IG-nya. IG-nya juga ada. Iya. Dan apapun informasi tentang Lampoh Coffee ini. Cafe apa kopi? Lampoh Coffee. Jadi Lampoh Lampoh Coffee. Coffee and Resto. Coffee and Resto. Karena menunya lumayan komplit. Iya. Mantap. Nah, Mas Tris, Ya. tadi kan kita sudah cerita tentang kalau menurut saya itu sudah merupakan capaian kesuksesan lah ya. Bahkan sudah membuat cabang-cabang dan rencananya pasti saya yakin akan berkembang dengan cabang-cabang di kota-kota yang lainnya. Amin. Nah, biasanya di balik kesuksesan ada cerita tuh di belakangnya. Entah perjuangannya atau bagaimana, barangkali ada yang bisa dibagi dengan pemirsa. Iya, yang namanya orang usaha ya, dunia usaha apalagi restoran pasti ada masa-masa di mana perjuangannya lumayan menguras air mata dan berdarah-darah nih. Masya Allah. Kalau bisa diceritain. Gimana Mas? Terutama pada waktu kita baru buka 3 bulan waktu itu ya, tiba-tiba dihantam pandemi Indonesia. Oh iya betul. Otomatis down, kita merumahkan karyawan, banyak dari mereka yang akhirnya tidak bekerja, kita rumahkan sementara, dan itu berlangsung kurang lebih hampir 5 bulanan. Kemudian ada apa ya, peraturan-peraturan bisa buka tapi hanya online, dan itu sampai sekarang akhirnya lancar. Tapi setelah itu, di masa-masa itu ada juga masa di mana kita juga sangat penuh perjuangan, yaitu tiba-tiba ada proyek pelebaran jalan di depan kafe kita. Yang mau nggak mau kita harus tutup juga. Pelebaran jalan. Jadi otomatis nggak ada akses ya untuk iya, ke nggak ada dalamnya. akses. Kita kehilangan lahan parkir. Kita nggak boleh tutup sementara karena ada pekerjaan proyek. Itu cukup Iya. sangat memukul kita juga sih sebagai Iya, memang pada saat pelaku pandemi usaha. itu semua usaha memang jatuh ya. Iya. Banyak sekali yang gulung tikar bahkan ya. Ini alhamdulillah bisa tetap berlanjut. Alhamdulillah. Ya. Ditambah lagi itu proyek jalan ya. Iya, saya kira waktu itu. Kalau kita ngomong masalah liku-liku atau perjuangan, sebenarnya ada satu satu kisah atau perjalanan yang bisa mungkin menjadi inspirasi atau membuat saya sampai sekarang stand di sini itu adalah satu perjalanan saya. Oh. Perjalanan Boleh karir tuh Mas, saya. ceritain Mas. Apa Boleh. Jadi- apa namanya barangkali masa lalu ya? Masa lalu. Oke. Boleh Pak. Gimana? Jadi sebenarnya saya itu dulu hanya seorang anak desa yang mau melanjutkan sekolahnya nggak mampu. Biasanya dari di daerah Wonogiri. Wonogiri. Ya, jadi saya lulus SMP,
saya nggak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya. Saya sempat berhenti sekolah, tapi alhamdulillah ada jalan yang mana bapak saya itu dulu pekerja bangunan yang memborong pembangunan rumah salah satu orang di Jakarta lah. Oke. Di Jakarta Selatan tepatnya. Beliau ngobrol dekat dengan pemilik rumah. Nah, alhamdulillah saya boleh ditampung di situ untuk bersekolah di Jakarta, dan ya kalau dibilang kasar ini saya di situ apa ya? Boleh dibilang saya itu pembantu rumah tangga di rumah itu sehingga Masa sih, saya Mas? bisa bersekolah. Iya, Mas. Pembantu rumah tangga. Yang sekarang disebutnya asisten rumah tangga. Betul, karena saat itu memang tugas saya ya ngepel, bersihin rumah, Oh, iya, cuci iya. mobil, disuruh ke sana kemari sebagai pesuruh. Tapi saat itu saya dengan semangatnya untuk jalanin, karena apa? Dari situ saya bisa sekolah. Oh. Saat itu impian saya bagaimana saya bisa sekolah aja. Syukur-syukur nanti bisa melanjutkan lebih tinggi lagi sekolahnya. Oke. Nah, diasah di situ, saya akhirnya bisa lulus sekolah, melanjutkan beberapa kursus-kursus dan pendidikan non formal. Dan selepas dari situ, saya sempat ya istilahnya mengembara lah. Banyak saya numpang-numpang di rumah kawan supaya saya bisa melanjutkan hidup di Jakarta waktu itu. Sempat ngejalanin sebagai penjual koran pernah. Oh, tukang koran juga, Mas. Pernah juga sebagai cleaning service panggilan kalau ada Cleaning service ya, juga. kalau ada proyek-proyek pembersihan gedung saya sempat dipanggil seperti itu. Oke. Nah, karena saya juga orangnya suka baca dan sebagainya, waktu saya jualan koran itu sempat cari-cari lowongan juga. Oke. Dan saya punya ijazah nih, mungkin bisa cari pekerjaan lebih baik lah. Ijazah SMA. SMA, dan beberapa kursus-kursus lah. Nah, saya melihat satu lowongan di sebuah koran sore, saya coba ngelamar, dan alhamdulillah diterima, Mas Iqbal. Oke, ini kerja di instansi mana kalau boleh disebutkan, atau inisial kalau Ini memang? Bang Bray, jadi di sebuah restoran internasional juga. Restoran internasional. Iya, Oke. waktu itu namanya Zizula Restoran. Jadi Oh. saya memulai karir dari tukang cuci piring waktu itu. Oh, itu pun cuci piring. Iya. Dan saya masih ingat sekali waktu itu gaji saya hanya 265.000 Sebulan. sebulan. Tahun berapa Gaji itu, Mas? pertama. Tahun 97. 97. Ya. Wah, termasuk kecil itu, Mas. Ya, lama, dan dari situ saya berkarir naik. Saya di situ totally ada 17 tahun di situ kerja. Dan alhamdulillahnya terakhir jabatan saya adalah area manajer di restoran tersebut. Dari cuci piring Iya. Iya. Berjenjang jadi selama manajer. 7 bulan, manajer area. manajer area. Iya, untuk- Bukan hanya unit. Area Jakarta dan Area. Surabaya. Oh. Ada 9 outlet waktu itu. Berarti dari asisten rumah tangga, mohon maaf dulu disebut pembantu rumah tangga, kemudian jualan koran, kemudian cleaning service panggilan, kemudian tukang cuci piring di restoran, dan terus istiqomah sampai naik Alhamdulillah. karir menjadi manajer area. Iya. Ada satu Selama 17 tahun. Iya, ada satu case yang saya ingat sampai sekarang yang menjadi motivasi saya adalah dulu ketika saya menjadi waiter di restoran tersebut, itu kan restorannya gede gedungnya ya, bagus gedungnya gede. Setiap sore menjelang maghrib saya selalu di depan jendela, saya memandangi restoran tersebut dan selalu dalam hati bilang kalau aku jadi manajer di sini hebat kali ya. Setiap sore masih bangun. Itu waktu Iya. cleaning service, waktu awal-awal Awal cuci masih piring itu. bukan, masih waiter. Masih waiter. Jadi waiter, kan dari cuci piring ke waiter, jadinya kan begitu. Cuma Waktu memandangi restoran itu dari seberang, enggak, sambil membayangkan. saya berdiri di jendela. Berdiri di jendela restoran Ngeliatin itu? atas, ya, Oh. memandangi restoran. Oh iya. Ya, aku kalau jadi manajer di tempat ini keren kali ya, bagus kan. Dan itu menjadi doa Dan itu alhamdulillah terwujud. terwujud. Dalam berapa tahun setelah? Setelah itu kurang lebih 3-4 tahun setelah itu saya Wah, cepat ya. alhamdulillah. Setelah sholat maghrib, Iya, menjelang sholat maghrib. menjelang sholat maghrib. Iya. Itu sering ya, itu sering ya? Selalu berangan-angan setiap sore berangan-angan. Dan mungkin ya itu kalau saya bilang itu mimpi lah, dream saya, terwujud juga. Nah, setelah itu berkarir ya akhirnya saya setelah 17 tahun di situ saya bekerja di tempat lain lagi ya, lumayan restoran Sebentar, internasional 17 juga. tahunnya di restoran yang tadi. Iya. Berarti yang tadi jadi asisten Area rumah tangga di luar dari 17 tahun. Di dalam 17 tahun itu 17 tahun. Artinya selama 17 tahun mengembara sampai menjadi Area manajer. manajer, iya. Kemudian pindah ke pindah ke restoran yang lain.
yang tarafnya juga restoran internasional juga. Internasional Dan juga. di situ kurang lebih 5 tahun. Posisinya manajer juga. Iya, store manager Store manager. Oke. selama 5 tahun, dan setelah itu ya mulai banyak relasi, banyak kenalan dan segala macam. Saya sempat mengelola beberapa kafe juga sebelum di Lampoh ini, dan alhamdulillah sekarang saya. Dan Lampoh ini, kalau itu tadi bekerjaan di perusahaan orang lain. Iya. Lampoh ini betul-betul karya konsepnya Mas Tri. Kalau dibilang karya saya sendiri bukan lah ya, karena Ya pasti ada terlibatnya pihak yang lain, investor dan lain-lain. Jadi gini, owner dari Lampoh ini mengajak saya berkolaborasi untuk mendirikan restoran Lampoh dengan konsep yang ada sekarang ini. Ya, oke, berarti Karena beliau melihat pengalaman saya, oke. Nggak, artinya owner ini pemodal. Mas konsep. ya, dan beliau juga ada konsep, jadi disatukan. Oh, oke. Oke. Jadi ada kolaborasi konsep ya. Yes, Oke. Jadi beliau ini mengajak Mas karena ada pengalaman. pengalaman. Kemudian konsepnya disatukan. Karena Oke. kan Lampoh ini butuh satu pengelolaan atau manajemen yang rapi, Dia konsep menu yang selalu berkembang, dan mungkin melihat experience saya tertarik untuk berkolaborasi. iya. Karena bukan sekedar konsep yang dibutuhkan, memang realitor pernah merealisasikan, Iya, pernah merealisasikan. merasakan gitu Iya. kan. Oke, ini luar biasa Mas. Ini saya belum menemukan konsep seperti Dan ini ya. saya udah bekerja malam melintang belasan tahun di dunia food and beverage, di dunia restoran. Satu hal yang menarik dari Lampoh ini adalah satu hal yang membuat saya tertarik dan mau terjun segitu dalamnya. Adalah ini. Ini konsepnya sangat jelas. Jualannya jelas, jualan mie Aceh. Tempatnya bagus, dan restoran kalau konsepnya jelas, jualannya jelas, insya Allah akan eksis. Itu satu. Yang kedua, owner sendiri mengedepankan syariah yang sangat bagus dan istiqomah terhadap syariat Islam, yang mana beliau selalu menomorsatukan ibadah, yang mana saya sendiri selalu ditegur bahwa ketika kamu hire karyawan dan punya anak buah, pastikan anak buah kamu menjaga sholatnya. Kalau orang-orang tim kita menjaga sholatnya, apapun halangan bisnis kita, pasti Allah akan bantu. Itu satu hal yang membuat saya tertarik untuk selalu menekuni Melibatkan Allah dalam setiap bisnis. urusan. Betul. Karena sholat aja disiplin. Iya. Dan saya selalu harus mengingatkan anak-anak ini kalau ketika sholatnya mulai nggak konsisten segala macam, menjadi concern kita. Iya, tadi saya juga sholat maghrib ya. Itu banyak yang ngantri di belakang, kayaknya karyawan sini tuh. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi di situ kuncinya. Satu prinsip itu. Jadi ketika kita sedang berusaha, ketika kita sedang membangun sebuah bisnis, kita harus selalu melibatkan Allah di setiap langkah kita. Itu komitmen saya dan si owner. Ya, itu kuncinya. Libatkan Allah dalam proses bisnis. Jadi Allah juga akan terlibat dalam ketika kita mengalami kesulitan. betul. Allah juga akan membantu. Karena gini Bang Bray, restoran pasti ada saat sepi, ada saat ramai. Betul. Kita boleh berikhtiar dari segi marketing, dari segi apapun. Tapi yang menjalankan tamu untuk datang kan Allah yang punya, mendatangkan iya, ya. Karena ini hati yang digerakin, Mas. Allah kan punya cara bagaimana orang-orang ini pergi ke Lampoh. Kita hanya berikhtiar, hanya berusaha, tapi kan Allah membutuhkan untuk datang ke sini. Itu Iya. sebuah sisi religius yang saya tertarik sekali, sehingga saya ya bersemangat untuk mengembangkan Lampoh. Iya. Gitu. Ya, memang berarti ini sesuatu yang dengan awalnya niat baik, Iya. dijalankan dengan cara yang baik, melibatkan Allah di dalamnya. Setahu saya, atau yang biasa yang saya dengar dari Ustadz ya, kalau suatu yang niatnya sudah baik, dijalankan dengan cara yang baik, Insya maka Allah. hasilnya salah satu di antara dua kebaikan, sabar atau syukur. Tapi kalau sesuatu itu dimulai dari niat baik, dijalankan dengan cara yang baik, kemudian dilakukan dengan konsep yang profesional, maka hasilnya yang terbaik. Bukan hanya sabar dan syukur, itu sudah lewat, Mas. Betul Bang Bray. Hasilnya pasti yang terbaik. Pasti. Itu takdirnya pasti yang terbaik. Iya. Gitu. Jadi di situ kuncinya. Libatkan Allah Libatkan Allah. dalam
proses usaha. proses usaha, betul. Barangkali ada kata-kata khusus dari Mas selain tadi merenung sebelum maghrib kemudian itu menjadi doa dan itu tercapai. Barangkali ada satu yang lebih spesial dari Mas Tris yang untuk disampaikan. Iya. Bagaimana caranya supaya ini selain tadi melibatkan Allah ya? Iya. Ada lagi? Satu kesatuan ya ini. Jadi gini, kalau kamu pengen mencapai sesuatu, mimpikan itu, wujudkan, kemudian libatkan Allah dalam setiap langkahnya, dan jangan lupa untuk mengasihi orang tua kita serta orang yang tidak mampu, karena mereka, doa dari mereka itu yang akan membantu kita selain Allah. Doa-doa mereka. Jadi satu kesatuan ya, tidak bisa dipisah. Ya, itu satu kesatuan. Oke, Mas Tris, rasa-rasanya ini sudah cukup lengkap ya. Ini cukup saya sendiri terus terang merinding saya tadi dengar prosesnya itu. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa diambil hikmahnya oleh pemirsa, dan tentunya kita berdoa semoga berberkah buat Mas Tris juga dan buat kita semua. Terima kasih Bang Bray. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bray, mantap Bray. Mantap, Bray.